Halo, apa kabar Sobat Moto? Ketemu lagi bareng saya, Abai Gunawan, dan Anda sedang menyaksikan Apih Moto TV. Nah, hari ini saya lagi ada di salah satu dealer motor. Itu adalah namanya IB Motor yang ada di daerah Bandung, Jalan Ciatil tepatnya. IB Motor ini menyediakan beberapa motor, teman-teman, merek ya. Itu adalah yang pertama ada SYM, teman-teman juga pasti tahu ya. Ada SM Sport, ada Benelli, ada KTM, ada Kawasaki, ada juga CF Moto, dan ada juga QA. Tapi hari ini saya akan nge-review khususnya itu adalah CF Moto, teman-teman. Seperti yang teman-teman lihat di sini, di samping saya ada dua buah motor dari CF Moto. Yang pertama itu adalah CF Moto 250 RS. Ini bentukannya kurang lebih, teman-teman. Dan yang kedua itu adalah CF Moto 250 CLX atau CLX 250, kurang lebih seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, nanti saya bakalan nge-review kedua motor ini, tapi satu-satu ya, di video yang terpisah. Untuk yang pertama saya bakalan nge-review langsung versi dari sport bike-nya, itu adalah CF Moto 250 RS. Kita lihat langsung motornya seperti apa. Oke teman-teman, ini dia CF Moto 250 SR. Tadi saya koreksi ya, di awal saya bilangnya RS, tapi ternyata ini adalah SR, kebalik-balik teman-teman. Ingat sama salah satu mobil yang ujungnya RS. Oke, ini dia tampilannya teman-teman, CF Moto 250 SR. Sebagai informasi ya teman-teman, CF Moto ini di ajang Moto3 itu ikutan karena didukung langsung oleh produsennya Austria, yaitu adalah KTM. Jadi KTM membantu brandingnya, proses brandingnya jadi CF Moto. Ya, for information, CF Moto ini adalah produk China tapi didukung brandingnya langsung sama KTM, sehingga dia bisa ikutan di Moto3. Walaupun yang di Moto3 itu motornya ya motor KTM sih sebetulnya, tapi brandingnya mereknya jadi CF Moto. So ini bukan motor yang abal-abal teman-teman ya. Produk China sekarang sudah melejit, sudah lebih bagus, dan menurut saya kualitasnya juga oke. Nanti kita bakal buktikan di motor CF Moto 250 SR ini. Kita lanjut teman-teman. Pertama adalah bagian dari fairingnya. Ini tentunya ya, dia konsepnya adalah full fairing sport moto ya, motor sport. Jadi dia ada windshieldnya teman-teman di bagian atas ini. Dia windshieldnya tuh kokoh banget loh ini. Ini dia kokoh dan tebal banget teman-teman untuk di bagian windshieldnya. Terus windshield juga manjang ke bawah ya sampai sini teman-teman nih. Di sini ada logo CF Motonya. Yang menurut saya ini sangat premium sekali karena terbuat dari kayak metal brush ya, finishingnya metal brush dan kayak dari aluminium loh teman-teman. Mungkin ini aluminium kayaknya. Ya, ini kayaknya aluminium. Ini keren banget dan premium sekali untuk logo dari CF Motonya. Nah, langsung agak ke bagian bawah teman-teman. Oh, tunggu dulu, ini ada spionnya. Spionnya ini lumayan baplang ya, lumayan lebar banget. Tentunya ini untuk keselamatan juga teman-teman, biar bisa kelihat motor yang ada di samping belakang kanan kiri kita ya. Ini dia bisa ditekuk teman-teman. Ini stoppernya ada di sini ya. Jadi tapi bisa ditekuk ke atas. Nah, ini bisa ditekuk tuh. Ini bisa ditekuk sampai sini. Namun kalau untuk bagian sini ini terstopper di sini. Tapi tenang aja, ini bisa di-adjust bagian sininya tuh ya. Jadi bisa disesuaikan dengan pengendara atau gaya mengendara teman-teman semua. Jadi biar lebih safety melihat motor yang ada di belakang kita. Selain dari spion, kita langsung ke bawah, dan ini adalah salah satu yang sangat saya suka teman-teman. Itu ada di bagian lampu-lampunya. Lampunya ini ada DRL teman-teman. Di sini DRL lampunya, di bagian kanan ada lampu DRL, dan di bagian kiri juga ada lampu DRL yang berbentuk kayak tanduk bison ya, kalau teman-teman ingat. Nah, bison tuh yang kayak gitu ya. Ini ada kayak tanduk bison. Sayang sekali nggak bisa dinyalain motornya ya. Kalau mungkin nanti saya bakalan cari footage yang bisa menampilkan nyala lampu dari CF Moto 250 SR ini. Nah, di sini juga ada lampu utamanya teman-teman yang sudah full LED dengan dua klaster ya. Ada lampu panjang dan lampu pendek. Ini pokoknya keren banget pas ketika malam hari dinyalain. Selain itu juga ada lampu sennya yang sudah pakai lampu LED ya, walaupun agak keluar. Kalau misalkan desainnya agak menyatu dengan fairing itu mungkin lebih oke. Tapi menurut saya ya oke lah, karena ini dia masih pakai lampu yang sudah LED, bukan masih, tapi sudah pakai lampu LED. Kita langsung lihat bagian rodanya. Oke teman-teman, kita langsung ke bagian kaki-kakinya. Nah, di bagian kaki-kakinya dia sudah pakai shock breaker yang upside down. Teman-teman bisa lihat ini warnanya warna gold ya. Ini lagi musim banget ya. Terus ini finishingnya tuh kayak ada brushnya garis-garis itu teman-teman tuh, kasar. Jadi kayaknya lebih kokoh, lebih kuat gitu ya.
Terus travelnya juga di sini lumayan cukup panjang teman-teman. Nanti saya spesifikasi untuk subbreakernya saya tulis lagi ya di bagian spakbornya. Ini yang unik ya teman-teman ya. Ini spakbornya dia pendek banget. Jadi bagian depan itu kalau misalkan dilurusin ya, tuh dia nggak balapan sama moncong depannya ini teman-teman. Jadi menurut saya ini oke banget mengekspos bagian bannya yang sangat lebar. Ini adalah bannya mereknya pakai CST teman-teman. Nggak tahu ya itu merek apa, tapi lumayan oke sih. Ukurannya itu adalah 110/70 ring 17. Dilengkapi dengan ini juga ada mata kucingnya yang berbentuk oval teman-teman ya, di sini berbentuk oval. Terus cakramnya juga oke, pengeremannya dia udah pakai pengereman yang radial ya teman-teman. Dia ini kalau nggak salah sekitar 290 mili untuk diameter dari piringannya. Juga untuk kalipernya dia dikawal dengan 4 piston ABS. Wah keren juga ya, ini mereknya pakai siapa nih? CF Moto juga mereknya ya. Ini 4 piston dan juga pakai ABS. Terbukti di sini ada sensor speednya teman-teman untuk sensor dari ABS-nya. Nah, untuk peleknya sendiri teman-teman, ini peleknya dia palang 12 ya. Kalau teman-teman inget atau ngeh mungkin ya, itu mirip-mirip peleknya sama Satria FU yang beredar sekarang, atau dulu tuh ada yang tahun 2004 itu Satria FU yang versi Thailand ataupun yang versi CKD. Desainnya menyerupai lah, tapi tidak mirip teman-teman. Oke teman-teman, setelah kita tadi lihat bagian kaki-kaki depannya, kita langsung ke bagian samping kanannya ya. Nah, ini untuk fairingnya teman-teman kurang lebih lihat ya. Desainnya seperti ini, di sini ada bolongannya teman-teman. Walaupun ya bolongannya agak sedikit ya, tapi nggak terlalu banyak. Tapi ini dia bolongannya ada di sebelah sini, ada di bagian lampu juga tadi yang ada BRL-nya tuh nanti kita liatin ya. Ini bolongnya langsung ke sini teman-teman. Terus yang saya notice di sini adalah dia fairingnya itu padat banget teman-teman. Lihat ya, ini nut-nutnya tuh ya, sambungan-sambungannya, bagian sambungan depannya, terus nut-nut di bagian tangkinya, bagian fairing kiri atau samping kanannya juga. Ini build quality-nya tuh bagus banget teman-teman. Ini rapih banget, terus ini kokoh tuh, nggak ada bunyi-bunyi dicit-dicit ya, tapi ini kokoh banget teman-teman. Ini juga ada ornamen karbonnya, walaupun ini yang pasti karbon-karbonan ya, bukan karbon asli. Ini dia warnanya warna apa ya, lupa saya, blue apa gitu ya, tapi ini dia warnanya biru. Ini ada tulisan 250 SR-nya dengan warna SR-nya itu warna kuning Rossi, Valentino Rossi atau kuning stabilo teman-teman. Di sini juga ada bagian emblem M-nya ya, ini mungkin Moto ya, CF Moto mungkin ya. Di sini juga ada beberapa stiker-stiker sponsor teman-teman, ada DID, Bosch dan sebagainya. Mungkin ini implementasi dari CF Moto yang diikut sertakan di Moto3 teman-teman mungkin ya. Nah ini teman-teman, bagian fairing ini ke bawah ya, ini bagian bawahnya ini juga full teman-teman, kecuali bagian ini ya, ini bagian knalpot ini ada bolong. Tapi ini yang saya notice itu tadi, dia build quality-nya bagus banget teman-teman. Ini untuk tangkinya teman-teman, dia tangkinya ini tentunya cover ya, yang bagian ini juga cover, bagian ini cover, tapi tangkinya ini berkapasitas 18 liter. Wow, lumayan cukup banyak ya. Ini dia tangki bensinnya pakai anak kunci, terus untuk kunci kontaknya juga dia masih pakai anak kunci, belum pakai keyless teman-teman. Nah di sini juga ada bagian tangki atasnya itu motif karbon sama dengan motif karbon yang ada di bagian samping kanan atau kiri di fairingnya. Kurang lebih untuk bagian desain samping kanan kirinya seperti ini. Kita agak ke belakang ya teman-teman ya. Nah ini agak ke belakang, dia masih pakai cover plastik teman-teman atau fiber. Di sini rangkanya terekspos ya, tubular, warnanya putih. Nah ini mungkin yang sedikit saran dari saya mungkin ya ke depannya, mungkin nih kalaulah misalkan ini rangkanya warna hitam, itu akan lebih terlihat seragam karena di bagian footstepnya teman-teman nih, footstep bagian belakang ini hitam tapi dia nyatu sama rangka yang warnanya putih, mungkin agak sedikit nabrak menurut saya ya, agak sedikit nabrak. Kecuali kalau misalkan ininya warnanya hitam jadi masuk dengan warna covernya, atau mungkin sekalian aja warnanya kuning stabilo atau warna body yang ada di biru ini, mungkin akan lebih terlihat seragam. Karena ya itu tadi, dia nabrak sama warna hitamnya, hitam sama putih, ini kayaknya nggak seragam. Itu menurut saya, itu selera saya, mungkin selera teman-teman beda teman-teman. Kita langsung ke bagian belakangnya ini teman-teman. Dia bagian belakangnya sudah pakai monoshock tentunya ya, dia pakai monoshock, warnanya putih juga. Ini yang paling saya oke itu adalah di bagian armnya. Kita langsung lihat detail
harapnya seperti apa. Oke teman-teman, setelah kita lihat dari fairing depan sampai agak belakang, kita langsung lihat agak bawah bagian belakangnya teman-teman ya. Seperti yang tadi saya notice, itu warna rangkanya putih, itu agak nabrak ya dengan warna footstepnya yang hitam, footstep belakang atau depannya juga hitam. Menurut saya kalau misalkan mau ya ini warna hitam aja, atau ikuti di bagian warna bodinya biru atau kuning stabilo sekalian, jadi lebih seragam gitu. Karena ini putihnya cuma di sini doang teman-teman ya. Yang lainnya silver, biru, hitam sama kuning, tapi ini sendiri putih ya. Mungkin lebih baik hitam aja kali ya biar lebih seragam. Oke, kita langsung di bagian bawahnya teman-teman. Ini adalah mesinnya 249 cc dengan daya kuda sekitar 22 daya kuda ya. Nanti saya spesifikasi mesin langsung cantumin di video biar teman-teman bisa pause dan lihat lebih detail untuk spesifikasi mesinnya. Yang pasti ini adalah bore stroke itu mirip atau sama banget dengan KTM Duke 250. Jadi bisa dibilang ini adalah mesinnya KTM mungkin ya, tapi nggak tahu dalamnya apakah sama atau tidak. Yang pasti ini mesinnya pasti bukan mesin yang biasa-biasa teman-teman. Seperti yang kita tahu KTM Duke ya, kualitasnya seperti apa ya. Nah ini di bagian belakangnya teman-teman ada footstepnya. Dia footstep depan ini masih oke, udah bisa ditekuk ya. Cuman mungkin agak sedikit aneh karena dia pakai karet ya untuk bagian depannya, jadi kurang sporty. Coba kalau misalkan besi aja teman-teman, ini akan lebih oke. Di bagian bawahnya ini ada knalpot teman-teman. Ini knalpotnya underbelly atau di bawah ya. Ini ngingetin saya juga kembali ke KTM Duke 250, masih underbelly ya, seperti motor-motor KTM pada umumnya yang zaman-zaman dulu ya teman-teman ya. Ini dia lumayan gede nih knalpotnya, ini juga dia ada katalisatornya ya di bawahnya. Itu mungkin karena biar lebih meredam suara, karena akhir-akhir ini banyak banget razia knalpot. Kalau saya tanya ke teman-teman apakah knalpot bising, setuju atau tidak nih teman-teman? Coba di kolom komentar ya. Nah agak ke belakang teman-teman, ini dia armnya. Dia armnya udah berbentuk kayak bukan banana ya, tapi ini lebih menarik teman-teman. Di sini ada lekukannya, terus ke bawahnya itu lebih kecil. Ini juga kuat karena dia masih pakai besi. Walaupun masih pakai besi ya agak berat sih ya. Kalau pakai aluminium mungkin lebih ringan tapi kuat, tapi ini juga tetap kuat walaupun besi. Dan shock breaker belakangnya juga udah pakai shock breaker yang monoshock. Cuman apakah bisa di-adjust? Saya nggak bisa lihat teman-teman, tapi mungkin ini bisa di-adjust ya. Di sini ada spakbor kolongnya yang lumayan cukup kecil. Juga di sini ada footstep untuk bagian boncenger ya. Ini dia teman-teman nih, lihat ya. Ini rangkanya putih, tapi footstepnya hitam. Kalau misalkan samain hitam atau ini sekalian putih sekalian ya mungkin lebih cocok ya. Ini dia footstepnya ada karetnya. Kalau untuk boncenger oke lah ada karetnya biar lebih nyaman untuk boncenger. Nah di bagian belakangnya teman-teman, di sini ada ban dengan lebar 17 in atau diameter 17 in, dibalut dengan ban 140/60 teman-teman. Jadi ini lebih oke, lebih lebar. Juga pengeremannya dipakai satu piston ABS juga yang lebar cakramnya lumayan cukup lebar. Nanti saya cek juga ya, atau saya tulis juga di sini spesifikasinya. Kurang lebih untuk bagian roda belakangnya seperti ini. Kita lihat bagian belakangnya. Ini dia teman-teman untuk bagian belakangnya. Lampu belakangnya udah full LED ya. Di sini lampu LED-nya kayaknya keren juga. Nanti saya bakalan lihat footage untuk nyalanya seperti apa ya. Di sini ada fairing belakangnya teman-teman atau bogi belakang. Ini bolong ya. Jadi mirip-mirip R series. Ada tangan saya tuh. Lihat ya. Ini bolong teman-teman untuk bagian kanan dan bagian kirinya. Desainnya juga saya liatin ya tuh. Keren banget ya. Ini lampunya. Terus ini bagian bolongnya teman-teman. Bagian ini juga ada bolongnya. Langsung ke bawah itu ada spakbornya yang sangat minimalis. Kalau misalnya teman-teman tanya ini nyiprat atau tidak, dipastikan nyiprat ya. Tapi kalau udah punya motor seperti ini ya ciprat-cipratan nggak dipikirin teman-teman biasanya ya. Di sini ada spakbornya yang bawahnya ini besi teman-teman, ininya plastik. Plastiknya juga ada motif kayak kulit jeruk ya. Di sini bagian lampu sennya teman-teman nih, lampu sennya sama dengan lampu sen yang depan, sudah full LED juga. Ini ada mata kucing atau reflektor dan di bawahnya ada dudukan plat nomor beserta lampu plat nomornya yang ada di bagian sini. Cuman nggak tahu juga nih saya apakah LED atau tidak. Pasti tapi kayaknya LED ya, karena semuanya udah pakai LED. Masa sih cuman lampu plat nomor doang? Enggak, jadi nggak mungkin. Kalau teman-teman perhatikan dengan ban 140/60 ini sangat lebar sekali teman-teman. Lihat ya, tuh dari ban sampai ke bagian lampunya itu terlihat proporsional, terlihat gambot dan terlihat sangat kokoh teman-teman.
setelah bagian belakang kita bakalan lihat di bagian speedometernya. Saya bakal ambil kameranya sekarang ya. Oke, kita langsung lihat bagian speedometernya. Oke, saya ambil kameranya ya. Nah, oke teman-teman, saya sudah ambil kameranya dari kameramen. Ini di bagian speedometernya teman-teman, dia sudah pakai full TFT. Ini kayaknya nih LCD atau TFT ya mungkin ya. Ini berwarna, kayaknya ini berwarna. Saya sempat lihat sih di beberapa video ya. Ini tampilannya berwarna, namun sayang sekali di sini nggak ada kuncinya, jadi saya nggak bisa liatin. Nanti saya bakalan liatin teman-teman untuk tampilan ketika dinyalainnya seperti apa. Ini pasti informasinya banyak banget, atau mungkin ada komputernya di sini ya, komputerisasi, atau mungkin ya ada beberapa settingan motor yang bisa disetting di sini. Karena di bagian kiri ini teman-teman banyak sekali panelnya seperti ini. Ini ada tombol lampu dim, ini ada saklar lampu panjang, lampu pendek, ini ada klakson, di bawah ada lampu sen yang bisa dibalikin, itu tinggal tekan aja. Dan di sini nih yang menarik, ada tombol mode teman-teman. Ini mungkin mode berkendara ya. Tapi yang lebih menarik di sini ada tombol commander nih. Ini ada atas, tombol bawah, tombol untuk back, dan ini untuk tombol enter. Saya yakin sekali ini penggunaan tombol ini untuk mengoperasikan atau setting dari speedometernya. Mungkin ini ada beberapa settingan yang bisa dikontrol langsung di bagian tombol kiri ini. Cuman sayangnya ini masih ada gap ya di sini ya. Mungkin kalau misalkan di mepetin bisa nggak ya? Tapi di sini ada kabel teman-teman. Ya, atau mungkin ya desainnya agak sedikit berubah biar lebih mepet, karena kalau menurut saya ini kayak jadi kurang gitu ya. Ini selera saya nih teman-teman ya. Kalau selera teman-teman mungkin akan lebih berbeda. Nah, di bagian kanan teman-teman panelnya di sini ada untuk engine cutoff, ada starternya ke bawah, dan di bagian bawahnya ini ada untuk tombol lampu hajat yang jadi kewajiban untuk di motor sekarang ya, karena banyak banget sampai motor Matic pun ada lampu hajatnya. Ini yang menarik juga teman-teman, koplingnya ini sangat enteng sekali karena sudah pakai assist and slipper clutch 6 percepatan, jadi lebih enteng juga. Kalau misalkan pengen engine brake, ini akan lebih terasa halus, tidak mengunci si bannya ya. Nah teman-teman, kalau pengen lihat detail tangki dari bagian pengendara seperti ini teman-teman tuh ya, keren banget. Ini dia tangkinya, ada karbon-karbonannya teman-teman. Ini untuk anak kuncinya seperti ini, belum kilas. Ini untuk tutup tangkinya teman-teman, sporty abis. Ini terbuat dari besi kayaknya ya. Terus ini di bagian tangki yang 18 liter ini, keren banget ya. Perpaduan antara warna biru, kuning stabilo, kuningnya Rossi, sama hitam glossy. Ini bagian belakangnya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman pengen lihat lebih dekat, nah ini bagian belakangnya. Dia bagian belakangnya nih dia ya. Ini lampunya udah LED, keren banget. Ini juga bolong teman-teman. Seperti saya jelaskan tadi, ini bolong kiri kanan ya. Terus bagian spakbor belakangnya ini tipis banget. Nyiprat ya pasti ya, tapi ya udah nggak mikirin nyiprat kalau pakai motor seperti ini. Ini lampu sennya teman-teman tuh, keren banget ya. Dan ini untuk reflektornya, ini untuk dudukan plat nomor yang lampunya entah LED atau tidak. Itu untuk shock breakernya teman-teman tuh, gede banget ya. Dia udah pakai shock breaker upside down lagi, monoshock maksud saya. Ini bannya yang 140/60 ini, gede banget. Nah untuk joknya teman-teman, saya mau liatin. Dia joknya kulit ya, kulit. Terus ini dia karena bukan tandem seat ya, tapi dia adalah split seat. Ini jarak antara boncengan sama ridernya lumayan cukup tinggi teman-teman tuh. Jadi kalau misalkan dibonceng sama motor CF Moto 250 SR ini, dipastikan akan nungging. Jadi kalau buat yang pasangan kayaknya suka ya seperti ini. Oke teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk detail motor di bagian speedometer, jok, dan bagian belakang juga stangnya. Kita balik lagi ke kamera utama. Oke teman-teman, untuk posisi berkendaranya ya kurang lebih seperti ini. Tinggi saya tuh 160 cm. Jadi ini lumayan cukup jinjit teman-teman ya untuk ukuran badan saya yang 160 cm ini, tapi masih acceptable. Karena kalau saya pakai Ninja 250 ini jinjitnya nggak napak dua-duanya, tapi ini masih jinjit tapi napak dua-duanya teman-teman. Kiri masih napak, kanan juga masih napak. Terus kalau misalkan pengen pakai ini, buat saya sih nunduk ya, tapi kalau mungkin buat teman-teman yang tingginya 165 sampai 170 ini akan terlihat lebih enak ya. Tinggi joknya sekitar 759 mm kalau tidak salah. Nanti saya bakalan cantumin di bagian video ya untuk tinggi joknya seperti apa. Nah kurang lebih kalau berkendara dengan tinggi saya yang 160 atau mungkin tinggi teman-teman 160 cm ya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Kira-kira cocok nggak? Karena ini lumayan cukup oke sih. Kalau untuk joknya nih empuk banget ya, ini empuk, cukup lah untuk motor sport.
Tapi yang saya notice ini ternyata untuk tinggi Indonesia pada umumnya 160 ke atas, ya ini masih oke lah, walaupun ini saya jinjit ya. Tapi ya oke, cuman beratnya lumayan cukup berat teman-teman. Mungkin karena beberapa bagian ada yang masih pakai besi, belum pakai aluminium, jadi agak sedikit berat. Tapi kalau menurut saya sih ini masih oke lah untuk tinggi saya yang 160 cm. Kurang lebih seperti itu untuk review dari CF Moto 250 SR. Untuk harganya ini tertera ya, 63.900.000 untuk OTR Kota Bandung. Tapi ini syarat ketentuan berlaku ya, kemungkinan ada beberapa harga yang bisa berubah ya sesuai dengan perubahannya, nanti pasti bakal menyesuaikan. Tapi kurang lebih ya harganya adalah 63.900.000. Untuk 60 jutaan di CC 250 dengan tipe motor sport firing ini menurut saya masih oke. Karena ini kompetitornya belum ada yang pakai LCD display seperti ini teman-teman, speedometernya. Terus ada beberapa pengaturan yang bisa diatur langsung di stang, itu menurut saya ini oke banget. Motor ini terlihat lebih canggih, dan catatan ya seperti yang saya bilang, ini disupport langsung sama KTM, jadi kemungkinan kualitasnya juga KTM banget lah ya. Mungkin kalau ke depan ada unit tesnya, nanti saya bakalan tes juga seperti yang sebelumnya saya tes motor-motor sebelumnya ya. Jadi saya bisa lebih berbicara banyak tentang plus atau minusnya dari motor ini. Untuk sekarang saya nggak bisa berkata apa-apa tentang minus atau plusnya seperti apa, karena memang saya belum nyoba langsung motor dari CF Moto 250 SR ini. Oke teman-teman, sekian review dari saya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.